Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber. Jumpa lagi bersama saya Tata Kustara di channel YouTube Tata Kustara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi untuk kegiatan pengumuman kelulusan secara online. 1 tahun lalu saya sudah membuat aplikasi yang serupa, tapi di versi ini lebih canggih lagi. Di versi ini ada beberapa updatean fitur atau pengembangan lagi yang nantinya bermanfaat sekali untuk membantu tugas Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam memberikan layanan pengumuman secara online. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini bisa di custom melalui admin ya. Jadi di sini ada nama sekolah dan ini ada tombol cek hasil pengumuman. Nah, nanti ini tampilan di peserta didik bisa diklik. Kalau misalkan mau melihat pengumuman, tinggal klik aja di sini cek hasil pengumuman. Nanti masukkan ini apa namanya NISN. Kalau sudah dimasukkan, nanti tinggal klik hasil kelulusan. Maka di sini akan tampil seperti ini. Kalau misalkan tidak ditemukan, nah ini sistemnya akan memberitahu bahwasanya NISN sekian itu salah. Nah, kita akan ketikkan NISN dengan angka yang benar. Nah, ini NISN saya misalnya. Nah, tinggal klik hasil kelulusan, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Dan ini bisa dicetak oleh peserta didik. Nah, tinggal diunduh aja surat kelulusannya. Di sini juga sudah memunculkan nilai semester ya. Nah, ini adalah aplikasinya sudah didesain sesuai dengan surat edaran yang berkaitan dengan kelulusan di masa pandemi ya. Ini adalah nilai rata-rata dari seluruh rapot dari semester 1 sampai semester 6, dan saya menggunakan rumus perhitungan nilai, yaitu mengakumulasikan rata-rata dari semester 1 sampai 6 plus nilai ujian sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa membagikan nilainya juga di SKL-nya. Pengembangannya seperti itu dan bisa langsung dicetak atau disimpan. Ini adalah tampilan suratnya. Jadi nanti akan otomatis bisa dicetak ketika peserta didik mengklik unduh surat lulus. Di sini juga akan terkoneksi ke nomor telepon Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi operator. Ketika di call center, ini akan menghubungi langsung ke nomor yang sudah disetting di halaman admin. Dan nama sekolah ini juga bisa disetting. Oke, kita akan masuk ke halaman adminnya. Ini misalkan halaman adminnya ya. Nah, kita akan masuk ke halaman adminnya. Username passwordnya adalah admin, lalu klik login. Nah, pertama kali masuk, Bapak Ibu bisa memilih fitur di sini. Bisa memilih fitur instalasi dulu ya, jangan langsung mengisi manajemen, tapi pastikan mengisi instalasi dulu. Nah, di instalasi Bapak Ibu bisa menyesuaikan beberapa fitur. Di antara seperti logo sekolah, logo kabupaten, kemudian tanda tangan atau cap. Nah, jadi di sini bisa disetting. Nah, nanti cara menggantinya adalah dengan cara menghapus gambarnya. Nah, ini hapus gambar, disesuaikan dengan logo yang Bapak Ibu punya. Nah, pertama kita lakukan adalah melakukan setting gambar. Nah, setting gambar ini digunakan untuk setting logo, kemudian logo provinsi atau kabupaten, logo sekolah, dan terakhir adalah tanda tangan. Ya, jadi pertama saya akan memilih logo kabupaten atau provinsi dulu, diklik di sini. Pastikan sesuai ya dengan penempatannya. Saya akan mengupload logo kabupaten, maka pilih ini opsinya logo kabupaten atau provinsi. Ini disesuaikan dengan jenis pendidikannya, entah itu SMA ataupun SMP, disesuaikan jenjangnya. Dan aplikasi ini hanya bisa digunakan di jenjang SMP maupun SMA. Nah, selanjutnya sekarang kita pilih filenya. Nah, setelah dipilih filenya, di sini kita bisa cari judul logonya ya. Misalnya saya menggunakan judul logo ini. Mana ya? Misalnya saya menggunakan file logo provinsinya, di sini ada. Oke, kita cari, ini disesuaikan. Nah, misalkan ini logo kabupatennya saya sudah upload di sini. Kemudian klik upload. Pastikan ini sama ya. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini file logo kabupaten. Nah, sekarang kedua saya mau upload logo sekolah. Nah, kita upload logo sekolah. Tinggal pilih logonya lalu klik upload. Nah, misalkan ini logo sekolah saya misalnya. Yang terakhir saya ingin upload tanda tangan. Nah, cari tanda tangan.
Nah, tapi jangan lupa di sini Bapak Ibu harus memastikan sama file tipenya. Nah, di sini saya tipe asetnya adalah tanda tangan ya. Kalau ini tanda tangan. Lalu klik upload. Nah, sudah ya. Selanjutnya apa? Nah, di sini ada dua fitur, ada fitur baru lagi, yaitu sembunyikan nilai atau tampilkan nilai. Nah, biasanya ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat aplikasi ini tanpa menampilkan nilai SKL-nya, silakan klik sembunyikan nilai. Nah, nilainya tidak akan tampil di SKL. Jadi contoh ini yang sudah jadi ya. Kalau ini dinonaktifkan, kalau saya klik unduh surat, ini nanti nilainya akan hilang, tidak akan tampil. Nah, seperti ini ya, hanya ada keterangan lulus. Dan ini cocok sekali untuk beberapa jenjang sekolah yang memang tidak sesuai. Ini saya peruntukkan untuk jenjang SMP karena menggunakan rumusnya adalah SMP. Kalau untuk jenjang SMA juga masih bisa kalau misalkan mapelnya sama. Nah, tapi secara umumnya ini cocoknya dengan SMP. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jika misalkan penggunanya SMA ataupun SD barangkali hanya membutuhkan keterangan lulus, bisa menonaktifkan fitur ini. Fitur nilainya dinonaktifkan saja. Nah, kalau ingin tampilkan lagi, klik tampilkan nilai, nanti akan muncul kembali nilainya. Jadi itu fungsi dari hidden nilai yang ada di sini. Kemudian fitur selanjutnya adalah melakukan setting. Setting ini adalah untuk merubah merubah data di sini, data di aplikasinya. Saat ini datanya menggunakan data SMP Bustanul Pala ya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mengganti, yaitu dengan cara mengklik setting, lalu mengganti namanya, misalkan menjadi Tata aja. Kemudian pemerintahnya, kabupatennya misalkan saya ganti Tegal misalnya. Kemudian SMP-nya ganti SMP Tegal misalkan seperti ini. Naungannya misalkan di Dinas Pendidikan, ini ada dua opsi, bisa Kementerian atau Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan. Karena SMP saya masuk di Dinas Pendidikan. Tahun ajaran juga bisa disetting, tanggal, terus alamat, ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi di sekolahan Bapak Ibu. Kepala sekolah, kemudian nah ini nomor HP juga bisa diisi dengan format plus 628. Jadi harus plus 628, jangan 08 pakainya. Nah, yang paling penting di sini hati-hati Bapak Ibu mensinkronkan logonya, jangan sampai salah tipe. Di sini ada tulisannya sinkronkan file logo kabupaten provinsi. Nah, pilih yang provinsi. Sinkronkan file logo sekolah, pilih yang logo sekolah, dan ini adalah tanda tangan. Jadi harus sama tipenya. Kemudian ukurannya saya setting 60%. Ini secara defaultnya 60%. Kalau misalnya kegedean atau kekecilan bisa dirubah ukurannya. Lalu klik install ulang. Nah, nanti di sini sudah terinstall ulang namanya. Dan kita lihat di sini perubahannya. Saat ini masih SMP Bustanul Pala. Kalau kita refresh, itu akan ganti jadi SMP Tegal. Jadi ini bisa di custom. Oke, itu adalah fitur instalasinya. Fitur kedua, reset engine. Nah, untuk fitur pencariannya sendiri ini bisa dinonaktifkan. Misalkan saat ini pengumuman belum dibuka. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menonaktifkan fitur search engine-nya dengan cara mengklik nonaktifkan. Nah, search engine-nya ini tidak aktif. Kalau kita buka lagi cek hasil kelulusan, ini tidak akan bisa menampilkan kelulusannya. Kalau misalkan ada yang klik di sini cek hasil pengumuman, ada yang ngetik seperti ini misalnya. Ketika diklik hasil kelulusan, dia akan mendisable, akan menampilkan pesan hasil kelulusan belum dibuka, silakan kunjungi kembali nanti. Karena apa? Karena kita menonaktifkan fitur tombol untuk mengirim pengumuman ya. Jadi dia akan tampil seperti ini, akan mengunci. Jadi tidak akan bisa tampil pengumumannya. Nah, kalau kita aktifkan kembali, seterusnya aktif. Nah, kita coba ya, di refresh lagi. Saya masukkan lagi nilai misalkan 324235. Kita lihat hasil kelulusannya ke bawah. Nah, ini akan muncul hasilnya. Nah, jadi fitur ini adalah untuk mendisable. Fitur selanjutnya adalah fitur data kelas. Nah, barangkali di sini ada data kelasnya yang tidak hanya kelas 9 atau untuk jenjang lain, silakan nanti bisa tambahkan kelasnya, misalkan SMA IPA ataupun yang lainnya. Ini bisa disesuaikan. Nah, kalau saya pastinya karena SMP saya pakai kelas 9. Kemudian di sini ada fitur data kelulusan. Nah, di data kelulusan ini fitur yang paling utama untuk menambahkan data-data nilai ataupun data-data kelulusannya. Baik teman-teman, cara untuk menambahkan data kelulusannya sangat mudah. Pertama, silakan mengklik tambah data siswa.
lalu akan muncul sebuah form. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, jika menggunakan kurikulum 2013 ya, pastikan untuk penginputan nilainya itu berdasarkan nilai rata-rata rapot yang didapat per mapelnya. Jadi nanti harus dihitung nilai rapot per mapelnya berapa agar mengetahui berapa sih nilai rata-rata rapot selama sekolah dari semester 1 sampai semester 6. Nah, di sini misalkan di form pertama ada nama. Nah, ini bisa ditulis nama peserta didiknya, misalnya nama Tata Kustara. Kemudian kelas, di sini tanggal lahirnya, misalkan saya di Brebes dan tanggal lahirnya tanggal 12 Juli 1998. Kemudian NIS-nya juga ditulis, disesuaikan dengan data siswanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau misalkan menggunakan kurikulum 2006, silakan inputkan nilainya berdasarkan nilai pengetahuan saja. Misalnya pengetahuannya 70, nilai pengetahuan tentang agama, pendidikan agama, maka tulis saja 70. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013, maka penulisannya itu berbeda. Penulisannya harus berdasarkan nilai rata-rata mapel tersebut. Contohnya gimana? Karena kurikulum 2013 menggunakan keterampilan dan pengetahuan penilaiannya dan nilai kompetisinya. Jadi nanti harus dijumlahkan dulu. Nilai kompetisi ditambah nilai keterampilan, kompetisi pengetahuan ditambah keterampilan dibagi 2. Itu adalah nilai rata-rata mapel tersebut. Dan itu nantinya harus dihitung semua mapel, dari semua mapel dan semua semester. Nah, misalkan di sini semester 1 saya akan menginput nilai agama, pendidikan agama. Nilai keterampilannya misalkan 75, maka tinggal dihitung aja. Keterampilannya misalkan 75, pengetahuannya 70. Nah, ini dijumlahkan dulu, 75 ditambah 70 sama dengan berapa? 145. Kemudian dibagi 2. Ya, nah maka hasilnya adalah 72,5. Nah, jangan menggunakan koma ya, pakai titik saja. Jadi untuk menghitungnya gitu, rumusnya adalah nilai pengetahuan ditambah nilai keterampilan. Nah, itu adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari mapel per semester. Nah, nanti ini Bapak Ibu menginput sampai dengan 6 semester ya. Ini ada nilai semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, dan yang terakhir adalah nilai ujian sekolah. Nah, nilai ujian sekolah adalah sesuai pendapatannya saja. Misalkan pendapatan nilainya 50 ya tulis 50. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk technical cara untuk menginputkan nilai ujian rapot ya agar hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya di sini nanti akan muncul ketika ini sudah diketikkan semua Bapak Ibu, tinggal langkah selanjutnya adalah mengklik tambah data kelulusan. Nah, maka nanti data kelulusannya di sini akan muncul. Munculnya seperti apa? Nah, di sini akan muncul nilainya, misalkan PAI-nya 100, PKN 100, ini nilai semester 1. Kemudian digeser lagi ini semester 2, ini geser lagi semester 3, ini geser lagi semester 4, ini geser lagi semester 5, ini geser lagi semester 6. Dan geser lagi semester 6 ya, kemudian nilai ujian sekolahnya. Nah, bisa seperti itu. Jadi di sini ada 7 nilai ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengakumulasikan nilai secara keseluruhan. Nah, ini sudah dihitungkan oleh sistem ya, yaitu total seluruh nilai ini akan di-cover langsung. Nah, nilai PAI itu 100 sampai sini ada 11 mapel, maka hasilnya kalau misalnya nilainya 100 semua, maka 1100 hasilnya adalah 1100. Tapi kalau misalkan nilainya berbeda, nanti akan muncul total secara keseluruhannya. Dan rata-rata akan muncul secara otomatis. Di sini jumlahnya adalah 100,00, 0 di belakang angka. Ini akan dihitungkan otomatis secara sistem dinas secara keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian yang kedua, ada fitur yang lebih mudah. Jika memang jumlah siswa Bapak Ibu banyak, tidak memungkinkan untuk input satu persatu, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur import ya. Nah, caranya tinggal klik klik import tadi. Saya ulangi, caranya dengan klik import data, lalu tinggal download template-nya aja. Nah, setelah download template-nya, silakan Bapak Ibu isi nilainya di sini. Diharapkan untuk tidak merubah settingan ya, pastikan settingan tetap sama. Bapak Ibu hanya boleh mengisi aja datanya, jadi diisi sesuai kebutuhan.
Misalkan tunggu sampai 100%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini edit saja. Nah, selanjutnya edit di sini. Contoh tanggal lahir, mulai dari sini ya. Nama Tata Kustara 2 misalnya, Tata Kustara 2. Kelasnya saya kelas 9, ini tulis di manual. Tempat lainnya Brebes. Tanggal lahirnya misalkan 12 Juli 1998. NIS-nya misalkan ini, NSN-nya misalkan ini. Nah, nilai PAI-nya misalkan 75, rata-ratanya ini 80. Nah, saya biar cepat di copy aja deh biar cepat. Nah, Bapak Ibu tinggal menginputkan sesuai data yang sudah disiapkan. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan datanya dulu. Nah, kemudian di sini ditulis secara manual. Pastikan tulisannya adalah kapital. Kalau misalkan peserta didik tersebut lulus, silakan nanti ditulis saja lulus seperti itu. Jadi nanti modelnya seperti itu. Nah, ini saya mau coba masangkan dulu nilainya. Nambahkan nilai. Misalnya seperti ini hanya misalnya contoh, jadi sembarangan. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya secara real ketika sudah menggunakan aplikasi ini. Yang jelas ini adalah inputan nilai, jadi Bapak Ibu nanti tinggal siapkan aja disesuaikan dengan nilai rapot yang ada. Nah, ini ditambahkan sampai nilai ujian sekolah selesai. Nah, ini masih di US ya. Nah, terakhir di sini tinggal tambahkan aja keterangan lulus, misalnya lulus. Nah, kalau sudah, misalkan datanya sudah diinputkan semua, biar cepat saya copy aja deh. Contoh ini ya, contoh saya kopikan sampai berapa ya. Nah, misalkan kita punya data segini nih, ada Tata Kustara 1 sampai 10. Lalu tinggal save aja. Misalkan datanya udah banyak ya, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal di-upload ya. Caranya klik choose file, lalu cari file yang kita download tadi ya. Misalnya tadi template nilai 6. Nah, selanjutnya adalah klik upload data sekarang. Secara otomatis sistem akan mengupload dan sudah selesai. Nah, data sudah masuk di sistem dan sudah dihitungkan nilai rata-ratanya. Nah, nanti misalkan ada yang mau mencari ini, misalnya ini SN-nya saya lupa membedakan. Saya hapus dulu deh biar jadi 2, biar nggak ada yang ganda. Nah, misalkan nanti kita mencari nilai di sistem tadi di halaman depan, ini sudah bisa muncul sesuai data yang ada. Nah, ini sudah saya kurangi jumlahnya, tadi ada 5, saya buat 2 aja, hanya buat contoh. Nah, ini sudah disiapkan oleh sistem. Misalkan ada kesulitan atau ada kesalahan nama, ini bisa diedit. Caranya adalah klik ubah nilai. Nah, nanti di sini Bapak Ibu juga bisa mengedit nilainya. Misalkan ada kesalahan dalam penulisan nilai atau kesalahan penulisan keterangan. Nah, bisa dirubah misalkan tidak lulus. Nah, ini juga secara otomatis akan muncul di sistem. Muncul di mana? Di halaman dashboard. Ini akan dihitungkan otomatis. Jumlah total siswa yang masuk adalah 2 di datanya, dan yang 1 lulus, satunya tidak lulus. Nah, kalau tidak percaya kita cek di sini di data kelulusan. Ini nanti ada muncul di sini datanya tuh. Lulus tidak lulus. Kemudian nah itu adalah fitur import data, dan terakhir ada fitur ekspor. Nah, untuk ekspor data ini fitur ekspor data, kalau misalkan masuk ke ekspor data di sini nanti kita bisa membackup data hasilnya. Tinggal klik export sekarang, nah hasilnya akan muncul. Jadi kita bisa membuka ke dalam bentuk Excel. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini adalah bentuknya sama seperti yang ada di sistem kita. Nah, ini sudah dimunculkan. Jadi barangkali untuk arsip juga bisa. Nah, itu menariknya seperti itu. Dan ini sifatnya aplikasi ini responsif. Responsif artinya apa? Bisa dibuka di handphone. Jadi ketika di handphone tampilannya seperti ini, akan terlihat cantik sekali, bagus ya.
dan ini bisa diedit semuanya di sistem ini di halaman depan. Nah, itu adalah pengenalan dari aplikasi surat lulus yang versi Pro. Silakan untuk Bapak Ibu semua, bagi yang tertarik menggunakan aplikasi ini, saya menyediakan dua versi. Yang sedang saya gunakan ini adalah versi Pro. Jadi dengan versi Pro ini Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur yang ada di sini. Sedangkan yang versi Free Bapak Ibu juga bisa menggunakannya, tapi dengan fitur yang terbatas. Cara mendapatkannya bagaimana? Caranya mudah sekali. Silakan Bapak Ibu meng-like video ini dan subscribe. Lalu kirimkan screenshotnya ke link yang saya kirim di bawah atau di deskripsi. Nanti setelah mengisi link akan muncul link untuk mendownload aplikasinya. Mungkin itu saja dari saya. Salam hangat. Apabila ada pertanyaan atau pertanyaan kepada saya, masukan, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Menariknya, aplikasi ini juga itu bisa di-online-kan tanpa hosting. Jadi ketika misalkan teman-teman di sini atau Bapak Ibu semuanya ingin menggunakan aplikasi ini secara online, kalau tidak memiliki server atau server hosting yang berbayar, Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi yang namanya Ngrok ya. Dengan menggunakan Ngrok, Bapak Ibu tidak perlu membeli hosting, kita cukup mengonlinekan melalui internet, nanti aplikasinya akan online. Jadi bisa diakses melalui HP ataupun Android atau laptop lain. Jadi Bapak Ibu cukup menginstalnya menggunakan Ngrok. Nanti di pertemuan kedua akan saya bahas cara penginstalan menggunakan Ngrok. Komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.